Sarapan adalah sarapan yang baik, namun makan malam yang buruk. Lalu, sarapan yang baik itu bagaimana? Awalilah hidupmu dengan harapan, maka engkau akan semangat. Tapi makan malam itu buruk. Makan malam itu kan di akhir-akhir, di mana kita itu sudah melihat hasil. Kalau di terakhir kita baru memulai harapan, ya sudah selesai. Kalau kita di pagi hari sampai malam tidak punya harapan, harapannya malah ada di akhir. Padahal hakikatnya akhir itu ketemu hasil. Kita pasti akan kecewa. Terus orang pintar itu ketika dia mengalami suatu peristiwa atau memahami sesuatu, itu bisa melahirkan banyak hal, bisa memunculkan beberapa kemungkinan baru di kepalanya. Orang semacam ini adalah orang yang bijaksana, orang pintar. Ketika mengalami pandemi COVID-19, itu kalau orang bijaksana, oh, saya harus kerja di rumah. Kira-kira kalau kerja di rumah itu saya bisa A, saya bisa B, dan saya bisa C, gitu. Tapi orang yang tidak bijaksana, begitu harus kerja di rumah, dia bingung. Lah, gimana saya kerja di rumah? Dia tidak bisa melihat banyak kesempatan dalam apa yang sedang dialaminya. Selanjutnya, lakukan apa yang kamu ingin lakukan sekarang. Kita tidak hidup selamanya. Kita hanya memiliki saat ini. Jadi, kebaikan apapun, kebenaran apapun, keindahan apapun yang ingin kita wujudkan, ayo wujudkan sekarang. Menunggu apa lagi? Tidak ada jaminan umur kita masih panjang. Alhamdulillah kita diberi kemampuan imajinasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemampuan berimajinasi ini, kita punya daya membayangkan. Nah, daya membayangkan ini rasanya itu sepele, tapi sebenarnya sangat dahsyat. Kalau tidak ingin mungkin kita hidupnya kecewa, putus asa banyak, tapi karena bisa membayangkan, ada kompensasi terhadap apa yang terjadi. Saya tidak punya uang banyak, seperti konglomerat. Tapi kan secara imajinasi itu, aku bisa membayangkan punya uang banyak. Wah, seandainya aku punya uang banyak, aku bisa beli mobil mewah. Aku bisa jalan-jalan keliling dunia. Loh, ini imajinasi. Selama kita masih bisa berimajinasi, masihlah kita punya kesempatan untuk bahagia. Paling tidak dalam bayangan lah ya. Kita tidak punya uang banyak, kuliah tidak lulus, ya dibayangkan. Seandainya nanti aku lulus, cum laude, pasti bahagianya. Loh, itu kan kompensasi. Walaupun sebentar, setidaknya ada pelampiasan supaya kita tidak terlalu kecewa dan terlalu putus asa. Itu yang diantara harus kita syukuri. Selanjutnya itu ada sense of humor, kemampuan untuk humor. Nah, dengan sense of humor ini jadi kemampuan kapasitas untuk gembira, untuk melawak, untuk melucu. Dengan ini kita dapat hiburan atas apa yang kita miliki. Jadi kemalangan kita, kesedihan kita atas apa yang menimpa, itu kan bisa dikelola menjadi menyenangkan dengan sense of humor ini. Betapa Tuhan sayangnya kepada kita. Imajinasi diberikan, selera humor diberikan. Betapa tragis hidupnya orang yang tidak mempunyai imajinasi, orang yang tidak punya sense of humor. Mereka tidak mengerti
bahwa ini sebenarnya lelucon. Mereka hidupnya terlalu serius. Oke, biasanya manusia itu percaya apa yang telah dia sukai sebagai suatu kebenaran. Ini juga untuk pengingat pada kita. Kadang-kadang apa yang kita sebut sebagai kebenaran itu hakikatnya adalah kecenderungan jiwa kita sejak awal, bukan sesuatu yang kita cari. Jadi biasanya kan kita percaya dulu bahwa A ini benar, B ini benar. Baru selanjutnya kita buktikan bahwa A ini benar, B ini benar. Awalnya berarti apa? Percaya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, manusia itu lebih disetir oleh hasratnya, oleh hatinya. Sementara akal itu hanya petugasnya, hanya panglimanya. Nah, ini ada quotes dari Bacon. Money is a great servant but a bad master. Uang itu pelayan yang baik, namun majikan yang buruk. Kita kan mau gak mau dalam hidup ini akan terlibat dengan makhluk yang namanya uang. Hati-hati, uang ini jangan dijadikan sebagai majikan, karena dia majikan yang buruk. Berarti apa? Uang itu jangan nyetir hidup kita. Hidup kita jangan diarahkan oleh uang, tapi sebaliknya. Jadikan uang itu pelayan yang baik. Kitalah yang akan mengelola uang. Banyak orang yang hidupnya itu disetir oleh uang, padahal seharusnya dialah yang menyetir uang itu. Oke, itu saja. Semoga ada beberapa hikmah yang nyantol, yang cocok sama hidup kita, dan dijadikan sebagai pedoman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin.